Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Jadi, hari ini kita bakal masuk ke video bahasa Jerman, belajar bahasa Jerman tagar 2, teman-teman. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang Konjugation seperti yang gue udah janjikan. Konjugation, apa itu Konjugation? Seperti sedikit yang sudah gue bahas kapan lalu di video tagar 1, gue sempat bilang Konjugation itu sama seperti kalau dalam bahasa Inggris adalah she loves me, she likes me, he, she, it. Itu pakai S. Tapi kalau I, you, they, we, mereka nggak suka pakai S belakangnya. Jadi Konjugation adalah akhiran lah kurang lebih kalau dalam bahasa Indonesia. Dan itu juga sangat penting. Jadi Konjugation itu sangat penting dalam bahasa Jerman, teman-teman, karena itu dipraktekkan sehari-hari. Dipraktekkan dalam setiap perkataan. So, jadi kita langsung aja yuk. Di sini gue udah punya, kalau kalian lihat di kolom kiri atas, itu ada infinitif dan subjek. Jadi subjek yang ke bawah, infinitif yang ke samping kanan ya teman-teman. Jadi infinitif adalah verben awal atau kata kerja awal. Jadi subjeknya kita udah punya ich, du, RCS, ia, wir, sie. Kalian masih ingat kan apa aja itu subjeknya? Ich, saya, du, kamu, RCS, he, she, it, ia, kalian, wir, kami, kita, sie, si besar adalah respect form atau Anda, si kecil adalah mereka, orang ketiga plural. So, di sini Konjugation gue udah pilih 3 kata kerja awal yang biasanya paling sering digunakan dalam A1 untuk mengawali belajar A1, yaitu adalah kommen, gehen, fahren. Kommen itu datang. Kalau dalam bahasa Inggris come, C-O-M-E, come, kommen. Gehen itu go, kalau dalam bahasa Inggris G-O, gehen, pergi. Dan yang ketiga adalah fahren, atau mengemudi, berkendara. Fahren, berkendara. Kita langsung aja gunakan subjek ich. Ich komme, ich gehe, ich fahre. Jadi endingnya ich itu biasanya cuma e doang teman-teman. Jadi en-nya diilangin dari verben awalnya atau infinitif, n-nya diilangin, ditambahinnya cuma e aja. Ich komme, ich gehe, ich fahre. Untuk du, subjek du dengan infinitif kommen, gehen dan fahren ada sedikit perbedaan teman-teman di fahrennya. Jadi du kommst, du gehst, du fährst. Itu apa yang titik 2 di atasnya A? Namanya umlaut teman-teman. Jadi A umlaut. Setiap verb atau kata kerja memiliki Konjugation yang berbeda-beda teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus belajar dan harus kita hafalkan beberapa. Jadi hari ini kita belajar 3 kata kerja dulu aja. Kommen, gehen, fahren. Oke? Kalian hafalkan dan kalian ingat-ingat bagaimana Konjugationnya untuk setiap subjek yang ada. Du kommst, du gehst, du fährst. Kita lanjut ke RCS. RCS en-nya dari infinitif, dari verben infinitif kommen, gehen, fahren, en-nya dihilangin semua. RCS ditambahkan T di belakangnya. Dan RCS untuk fahren sama pula dengan du untuk fahren. R kommt, sie kommt, es kommt. Er geht, sie geht, es geht. Er fährt, sie fährt, es fährt. Tanpa S ya teman-teman. Jadi yang endingnya ST itu hanyalah du teman-teman.
Jadi untuk R, C, S endingnya adalah T, teman-teman. Kita lanjut ke subjek ihr atau kalian. Ihr kommt, ihr geht, ihr fahrt. Ihr kommt, ihr geht, ihr fahrt. Kita lanjut ke wir. Wir kommen, wir gehen, wir fahren. Sie, Anda respektform atau sie mereka. Sie kommen, sie gehen, sie fahren. Kurang lebih mengerti ya teman-teman. Semoga ini nggak susah buat kalian. Hanya perlu dihafalkan saja memang. Jadi untuk beberapa verben itu perubahannya cukup drastis. Ini masih mending. Untuk fahren itu masih cukup gampang teman-teman untuk dihafalkan. Untuk memudahkan kalian, kalian bisa ingat-ingat kalau ich itu biasanya endingnya cuma e belakangnya. Kalau du itu endingnya biasa pakai st, st, st. Itu biasanya du. Dan RCS itu endingnya juga biasanya cuma T, 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 T. Hampir semuanya itu T. Kalau iya, endingnya itu hampir sama kayak RCS. Endingnya T, 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 T. Kemudian via, itu biasanya konjugasionnya sama seperti infinitif. Jadi dia kembali ke infinitif. Bukan kembali sih, tapi lebih tepatnya memang sama seperti infinitif. Wir kommen, wir gehen, wir fahren. Dan si respektform dan si kecil, itu juga biasanya sama seperti infinitif. Jadi itu paling gampang, kalian nggak perlu ribet ngafalin. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh kalimat. Zum Beispiel atau contohnya adalah nomor 1. Wir fahren nach Berlin und ihr fahrt nach Hamburg. Wir fahren, wir. Konjugasionnya adalah pakai en karena dia mirip dengan infinitif, jadi wir fahren nach Berlin und ihr fahrt nach Hamburg. Jadi kalau kita kembali lagi di sini kita lihat adalah ihr fahrt nach Hamburg. Kita lanjutin nomor 2. Fährst du mit dem Zug? Fahren, tapi dia pakai du. Karena dia kalimat tanya, nanti kita akan belajar juga tentang rumus-rumusnya, gimana kalimat tanya, kalimat negatif, positif dan lain sebagainya kita akan bahas juga, tapi di video selanjutnya lagi, oke? Jadi untuk sekarang kalian harus tahu konsepnya dulu tentang konjugasion. Jadi di sini adalah do, jadi dia pakainya vers. Nah karena kalimat tanya, jadi fahrnya di depan. Fährst du mit dem Zug? Apakah kamu berkendara dengan kereta? Zug itu kereta. Kamu pergi dengan kereta. Kamu berkendara dengan kereta. Kurang lebih seperti itu. Fährst du mit dem Zug? Vers, fahren, du. Kita balik lagi ke sini. Du. Vers. Fährst du mit dem Zug? Nein, ich fahre mit dem Auto. Enggak, aku berkendara dengan mobil. Misal kayak gitu jawabannya. Jadi itu adalah konsep pertanyaan ya teman-teman. Fährst du mit dem Zug? Oder fährst du mit dem Auto? Kamu berkendara dengan kereta atau naik mobil? Gitu. Dan sekarang nomor 3. Sie gehen in die Schule. Sie-nya ini die Kinder, teman-teman. Die Kinder adalah anak-anak. Kind tanpa er itu adalah anak, tapi dengan er adalah plural, teman-teman. Nanti kita akan belajar juga singular dan plural, tapi di video selanjutnya. Jadi, kok S-nya S besar, Kak? Katanya S besar itu untuk Anda, bukan untuk si mereka. Iya, memang benar S besar itu untuk Anda. Tapi kita juga harus lihat gimana penulisannya dia. Kalau penulisannya di awal, di mana-mana penulisan di awal itu pakai huruf besar. Jadi itu yang kalian harus ingat ya teman-teman, penulisan di awal itu harus pakai huruf besar. Oke? So, jadi dia S-nya kenapa S-nya besar? Karena dia penulisannya di awal. Sie gehen in die Schule. Sie
gehen in die Schule. Sie di sini yang dimaksud adalah die Kinder atau anak-anak. Jadi sie gehen, anak-anak, sie, anak-anak ini, sie gehen in die Schule. Sie gehen in die Schule. Mereka pergi ke sekolah. Sie gehen in die Schule. Mereka, anak-anak, pergi ke sekolah. Nomor 4. Ich komme aus Indonesien. Ich dari kata kommen, dari verb kommen. Tapi karena ich jadi ich komme aus Indonesien. Woher kommst du? Woher kommst du? Woher dari mana? Dari mana kamu datang? Kamu datangnya dari mana? Intinya kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti juga kita akan belajar juga kenapa kok ini jadi komsnya kok di tengah, bukannya di depan, bukannya di awal. Tadi katanya di awal, kayak yang nomor 2 ini misalnya vers du mit dem Zug. Ini versnya di depan kak. Kenapa kok yang ini kok komsnya nggak di? Kenapa kok yang ini komsnya kok di tengah-tengah nggak di depan? Nanti kita akan belajar juga ya. Kalau kita pakai yang kayak woher, wo, wohin, itu nanti konsepnya berubah lagi. Jadi woher kommst du? Kamu datangnya dari mana? Gitu. Karena du jadi pakai kommst ya teman-teman. Ich komme aus Indonesien. Aku datang dari Indonesia. Kamu datang dari mana? Woher kommst du? Oke, kita lanjut ke nomor 5. Gehst du heute einkaufen? Karena pakai du ya, jadi konjugasionnya adalah kita cari du dan ini gehst. Gehst du heute einkaufen? Kamu pergi shopping hari ini. Einkaufen, shopping. Karena di sini kita sudah punya gehen sebagai verb, sebagai kata kerja, gehen. Einkaufen di sini ditulis dengan huruf besar. Kenapa kok huruf besar di tengah-tengah kak? Karena einkaufen di sini dianggap sebagai nomen teman-teman. Jadi sebagai kata benda. Jadi einkaufen di sini lebih dianggap sebagai kata benda. Jadi einkaufen gehen. Jadi gehen-nya adalah verben dan einkaufen ini adalah kata benda, kurang lebih seperti itu. Gitu teman-teman. Itu kenapa E-nya ditulis dengan huruf besar. Dalam bahasa Jerman, semua kata benda ditulis dengan huruf besar. Contohnya lagi nih. Zug itu kita tulis dengan huruf besar. Schule kita tulis dengan huruf besar. Nama kota juga kita tulis dengan huruf besar. Berlin, Hamburg. Nama negara juga kita tulis dengan huruf besar. Jadi gitu ya teman-teman. Itu yang kalian bisa pelajari. So, hari ini kita sudah belajar konjugation. Semoga kalian ngerti dan kalian bisa coba-coba sendiri di rumah. Kalian bisa tinggal ganti-ganti aja. Misalnya wir fahren nach Jakarta, wir fahren nach Surabaya. Kalian bisa ide-ide kreatif kalian ganti-ganti ubah nama kotanya, nama transportasinya, atau nama negaranya. Kalian bisa bikin konsep kalian sendiri, contoh kalian sendiri, dan kalian bisa latihan di rumah teman-teman, oke? Latihan gimana cara melafalkannya dengan baik dan benar. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalian bisa bikin video dan kalian bisa kirimkan ke gue. Nanti kita bisa ngobrol apakah pelafalannya sudah benar, apakah pelafalannya sudah baik dan benar, apa yang kurang, apa yang salah, apa yang harus dikoreksi. Jadi nanti kita bisa ngobrol bareng teman-teman. Oke, selamat belajar.